Alright, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Welcome back with me, Miss Hani, in English class. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pertemuan sebelumnya, ya, Unit 2 Part 1 Comparison. Nah, sebelum kita lanjut materi, ya, sebelum kita masuk dalam materi, hari ini saya minta semua kalian untuk mengakses, saya kirimkan link di Google Classroom, ya, namanya peer assessment. Jadi penilaian teman sejawat. Berhubung karena unit 1 sudah rampung semuanya, ya, walau mungkin masih ada 1-2 yang saya tunggu karena tidak datang di sekolah, ya, jadi dari rumah. Tugasnya belum rampung, tapi that's okay. Setidaknya sudah hampir semuanya selesai. Nah, untuk unit 1 karena kita kemarin ada kerja dalam timnya, ada grupnya. Nah, saya minta semuanya untuk saling menilai kerjasama, ya, kooperatifnya kalian, teman grupnya kalian. Nah, nanti kalian buka di Google Classroom, sudah ada link yang saya sematkan di dalam postingan hari ini. Kalian buka, kemudian di situ ada beberapa hal yang harus kalian isi, ya, dimulai dari ini. Ada nama, pastikan kalian mengisi nama kalian, ya, nama yang mengisi sesuai dengan absenmu. Lalu isi juga nama teman kelompokmu, ya, yang satu tim atau satu grup dengan kamu. Nah, namanya usahakan sesuai juga dengan absen, nama depannya, ya. Jadi jangan hanya nama panggilannya saja atau cuman famnya yang kau tahu. Usahakan nama depannya yang sesuai dengan absen. Gitu. Lalu silakan menjawab pertanyaan selanjutnya dengan sejujur-jujurnya, ya. Jangan ditambah-tambahkan, jangan dilebih-lebihkan. Nah, pertanyaannya simpel sekali. Yang pertama, apakah teman kelompokmu terlibat aktif memberikan ide dan masukan? Apakah kalian benar-benar membagi tugas itu rata begitu, ya, dan temanmu itu mengerjakan bagiannya dengan aktif, ya, memberikan ide, kasih masukan, kasih kontribusi, ya, intinya begitu. Apakah iya atau tidak? Kalau ragu-ragu boleh pilih juga ragu-ragu. Tapi saya kan semuanya bisa menjawab ini dengan jelas, ya. Kalau kalian benar-benar berkomunikasi sepanjang pengerjaan sumatif kemarin, kerja kelompok kemarin. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah teman kelompokmu benar-benar bersedia mengerjakan tugas sesuai kesepakatan? Ya, kalau misalnya, janjinya nanti malam, ya, kita akan bikin videonya, sudah sepakat sebelumnya tapi dia menunda-nunda, berarti itu tidak bersedia mengerjakan tugas sesuai kesepakatan. Itu tidak sesuai dengan kesepakatan kalian, ya kan? Kecuali beda lagi kalau memang dia sudah izin, tiba-tiba nanti malam saya ada acara keluarga jadi tidak bisa, nanti kita sepakati lagi, ya, ulang jadwalnya. Nah, itu lain lagi, ya. Nah, ini maksudnya kalau dia benar-benar sudah dihubungi, dia menunda, dia menghindar, nah itu yang dijawab dengan jawaban tidak, ya. Kemudian nomor 3, apakah teman kelompokmu menghargai hasil kerjamu atau hasil kerja bersama? Jadi saling menghargai hasil kerja, ya, hasil kerjasamanya, inputnya kalian diterima dengan baik walaupun mungkin kurang sesuai, tapi dia bisa menerima, gitu, bisa meresponi dengan baik. Nah, ini di sini kalian jawab apakah iya, tidak, atau ragu-ragu. Terakhir, kalau misalnya ini opsional, ya, tidak harus kalian isi, ceritakan kalau ada hal yang ingin kamu sampaikan terkait proses pengerjaan sumatif kemarin mengenai kerja kelompoknya kalian, kerjasama di antara grupnya kalian dalam tim kalian, ya. Boleh disampaikan di situ. Jangan lupa kirimkan hari ini paling terlambat, ya. Ini untuk membantu misalnya juga menilai, ya, kerja kelompoknya kalian, karena pasti yang lebih tahu keterlibatan teman-teman di dalam grup itu adalah, ya, kalian sendiri yang bekerja sama secara langsung, ya. Nanti misalnya hanya akan tambahkan dari observasinya misalnya bagaimana kalian berinteraksi selama ini walaupun secara virtual. Oke? Nah, sekarang kita bisa lanjut, ya, untuk materi selanjutnya. Kita lanjutkan dari pembelajaran di minggu lalu, di pertemuan sebelumnya, virtual juga, waktu itu saya sudah sempat kirim video, ya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mengenal ada 3 jenis comparison, ada 3 jenis kalimat perbandingan atau degree atau level atau tingkatan, ya, perbandingan. Ada positif, ada comparative, dan ada superlative. Nah, kemarin saya sudah kasih tugas, ya, latihan di awal. Nah, luar biasa sekali, banyak yang sudah jago bikin kalimatnya. Nah, dari jawaban kalian, ternyata misalnya terlewat sedikit,
Nah, makanya itulah ya, bersyukur sekali anak-anakku yang sudah mengerjakan dengan maksimal. Dari jawabannya kalian misalnya akhirnya menyadari ternyata misalnya ada terlewat sedikit di bagian positive comparison ya, yang level 1 ya. Jadi ini kita sebut saja level 1. Positif itu misalnya supaya tidak ribet kalian mengingat ya, ini level 1, yang ini level 2, yang ini level 3. Oke? Nah, di bagian positive degree anak-anak, kalau minggu lalu misalnya sempat jelaskan ya, positive degree itu tidak ada perbandingan. Nah, comparison tidak ada perbedaan yang dibandingkan, hanya ada satu objek. Nah, di sini saya kasih contoh, misalnya ini namanya Mr. Lee. Misalnya Mr. Lee he is old, Mr. Lee is old. Dia tua. Tidak ada perbandingan, hanya ada satu objek. Objeknya hanya satu orang, yaitu Mr. Lee ya. Nah, dari jawabannya kalian kemarin, beberapa teman luar biasa mengerjakan latihannya itu akhirnya misalnya sadar ternyata ada juga kok positive degree ya, kalimat perbandingan yang positif level 1 di situ memang membandingkan dua objek. Jadi sebenarnya bisa ya, sebenarnya ternyata bisa. Memang awalnya ya bisa ya satu objek. Tapi kalau kita mau pakai dua objek juga bisa, dia bersifat positif perbandingannya. Jadi memang ada perbandingan, tapi dia lebih kepada kesamaannya, begitu ya. Tidak ada yang lebih di antaranya. Oke, jadi positive degree intinya anak-anak adalah perbandingan yang lebih kepada kesamaan, tidak ada yang lebih di antaranya ya. Contoh nih, jadi misalnya meralat ya, mohon maaf ya kalau ada yang mungkin memahami mentah-mentah kemarin dari penjelasannya misalnya tidak ada perbandingan, hanya ada satu objek. Nah, misalnya luruskan di sini, bisa saja ada perbandingan dan bisa saja dua objek, asalkan memang perbandingannya itu lurus ya, positif, bersifat positif, tidak ada yang lebih di dalam perbandingan itu, walaupun dia dua objek, tapi lebih kepada kesamaannya. Contoh bagaimana sih? Nah, contohnya seperti ini. Positive degree mengcompare atau membandingkan kesamaan atau similarities, kesamaan ya. Contoh dua kakek ini ya, kembar sekali, Mr. Park and Mr. Lee. Kalimatnya jadinya bagaimana? Oh, Mr. Park ini umurnya sama dengan Mr. Lee. Jadi dalam dalam kalimat perbandingan positif, kita bikin kalimatnya jadinya ini, Mr. Park is as old as Mr. Lee. Ya, jadi di situ memang ada perbandingan dua objek ya antara Mr. Park, tidak kentara warnanya ya. Sebentar, kita ganti kuning. Nah, contoh Mr. Park ini objek pertama ya. Nah, Mr. Lee-nya objek kedua. Jadi ada berapa objek? Oh, ternyata ada dua, bisa saja ya, walaupun ini dia positive degree, bersifat positif perbandingannya. Nah, yang dibandingkan itu misalnya umurnya, tuanya mereka sama-sama tua ya. Nah, tidak ada yang lebih. Nah, itu makanya disebut dengan positif. Jadi tidak ada yang lebih kepada membandingkan apa yang sama di antara keduanya ya, tidak ada yang lebih. Mr. Park is as old as Mr. Lee. Sama-sama tuanya, sama-sama ada janggutnya warna putih ya, alisnya juga sudah beruban warna putih. Oke? Jadi itu ya, mohon dipahami anak-anakku semuanya bahwa positive degree itu bukan hanya satu saja, bisa juga dua objek ya, bukan hanya satu objek, bisa saja dua objek. Yang penting intinya adalah perbandingnya itu bersifat positif, berbanding lurus ya, lebih kepada membandingkan kesamaan atau similarities. Alright? Itu positive degree ya. Klarifikasinya misalnya. Nah, sekarang kita lihat kalau benar-benar kita bandingkan di kehidupan nyata ya. Nah, ingat sekali lagi, misalnya ingatkan sebelumnya kita belajar perbandingan anak-anak bukan untuk mencari kejelekan orang, kekurangannya orang ya. Tapi ini kita motivasinya harus benar. Oh iya, kita lihat perbandingan, kita lihat adanya
perbedaan yang Tuhan ciptakan, keberagaman yang Tuhan ciptakan, ya kan? Indahnya perbedaan itu, ya. Dari perbedaan juga bisa kita saling melengkapi. Ya, kita ingat juga, oh iya, semua orang punya kelebihan masing-masing, semua orang punya kekurangannya masing-masing, dan tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Dari itu kita tidak boleh mencari kekurangan atau kelebihan orang, kekurangan atau kelemahan orang, ya. Nah, di sini saya ambil contoh, ya. Siapa yang tahu ini? Yang foto di sebelah kiri ini, ya. Wah, luar biasa cantik-cantik, ya. Yang di kanan juga tidak kalah cantik, ya kan? Nah, yang kiri ini si Lisa, ya, Lisa Blackpink. Ini sepupunya Miss Honey ini. Nah, di sini kita ambil contoh kalau kita mau bikin positif comparison antara Miss Honey dengan Lisa Blackpink, kita bisa lihat data yang ada, ya. Nah, di sini kebetulan Miss Honey temukan ternyata Lisa dengan Miss Honey itu sama-sama usianya mirip-mirip usianya, ya, beda-beda tipis, sama-sama saat ini berusia 24 tahun. Ya, dari sini kita bisa bikin perbandingan positif, ya, positif comparison antara Miss Honey dengan Lisa Blackpink. Nah, cara bikin kalimatnya yang seperti tadi, ya, dari objek satu, kemudian ada to be, kemudian ada kata yang sudah paten harus ada, ya, ada 2 S di situ, ya, lalu ada adjektif di antaranya, adjektifnya yaitu usianya, ya. Nah, apakah tua atau muda, ya, atau kata sifat yang lain. Lalu diikuti dengan objek yang kedua. Ya, di sini objek keduanya adalah Miss Honey. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa bikin kalimat Lisa is as old as Miss Honey. Oke, kita ganti dulu, coba warna pink. Jadi kalau misalnya kita mau bikin rumus dari positive comparison, kalian catat di buku masing-masing, ya. Rumus dari positive comparison, ya, selain dari kalimat positif biasa, ya, biasanya kalau kita mau bikin positive comparison tanpa ada perbandingan 2 objek di dalamnya, yang seperti minggu lalu, ya, misalnya Lisa is beautiful misalnya. Aduh, tidak bagus ini pulpennya, misalnya beautiful misalnya. Nah, ini kan positif comparison tanpa ada 2 objek, ya, hanya ada 1 objek, si Lisa. Nah, ini rumusnya. Sorry, tidak ada warna lain, ya. Kita hapus dulu deh. Kalau misalnya cuma 1 objek, berarti rumusnya bisa. Aduh, tidak kentara, ya. Sebentar. Objek 1 ditambah to be-nya M is R saja, ya, karena tidak mungkin, ya, bisa saja berubah, tapi untuk konteks sekarang kan kita bicara, jadi pakai M is R. Jadi objek pertama tambah to be tambah adjektif, kata sifatnya. Jadi seperti tadi, Lisa is beautiful, ya kan? Itu kalau cuma 1 objek. Kalau 2 objek berarti kita pakai yang rumus yang di bawah. Rumusnya bagaimana? Objek pertama tambah M is R atau to be, misalnya singkat TB, ya, lalu ditambah S, oke? S lalu tambah adjektif, lalu tambah S lagi, lalu ditambah objek yang kedua. Sorry, ini tambah, ya. Semoga kalian bisa lihat dengan jelas. Jadi objek 1 ditambah to be, ditambah S, ditambah adjektif, bebas kata sifatnya apa, ditambah S lagi, baru objek. S ini anak-anak maksudnya seperti, ya, dalam maknanya dalam bahasa Indonesia itu seperti atau sama, gitu. Makanya ini bersifat positif karena membandingkan persamaannya, kan. Jadi di sini objek pertamanya Lisa, ya kan, lalu to be-nya is as old as, objek keduanya Miss Honey. Oke, ini contoh dari positive degree. Kalian catat rumusnya, ya, ada 2, ya. Kalau ini 1 objek, ya, rumus untuk 1 objek. Nah, yang ini rumus untuk kalau kita pakai 2 objek dalam positive comparison di level 1, ya. Ini adalah comparison level 1 positif. Oke. Contoh lain, coba kita lihat, adakah contoh lain? Ini penting sekali, ya, karena sama-sama
perempuan, ya kan, namanya perempuan pasti cantik, masa ganteng, ya kan. Jadi di sini kita pakai dua objek, ya kan, ada dua objek. Objek pertama siapa? Lisa. Objek kedua siapa? Miss Hani. Kata sifatnya apa? Beautiful. Oke, nah jangan lupa rumusnya atau struktur teks dari positive comparison, ya kan. Jadi ada to be di sini, kemudian ada S2, ya. Nah, digabungkan. Jadinya Lisa is as beautiful as Miss Hani. Nah, ini pakai rumus yang kedua. Kalau dari rumus yang kita sudah pelajari di awal, ya. Nah, karena ada dua objek. Oke, kalau cuma satu objek ya boleh Lisa is beautiful, selesai. Nah, Miss Hani is beautiful also, ya kan? Jadi kalau kita mau pakai dua, jadinya seperti ini. Lisa is as beautiful as Miss Hani. Positive comparison. Kita masuk di comparative comparison, ya, yang pakai comparative degree. Nah, ini tidak ada klarifikasi, ini sudah sesuai dengan yang misalnya jelaskan minggu lalu. Memang kita membandingkan dua hal dan salah satunya pasti ada yang lebih. Entah dia lebih apa, ya. Di sini misalnya kasih contoh waktu itu the boy is younger than the man. Jadi ada dua objek, ada dua objek yang si the boy, ya, sama the man. Nah, si the man ini yang salah, the boy ini yang younger than the man, daripada pria tua ini, ya. Nah, ada dua objek. Nah, kalau contohnya pakai datanya misalnya dengan si Lisa tadi, ini kita bisa bandingkan dari aspek tinggi badan. Nah, di sini misalnya dapat data kalau tinggi badannya Lisa itu 167 cm. 167 cm. Nah, misalnya tinggi badannya berapa? Ya di sensor, ya. Intinya jelas sekali bahwa pasti misalnya lebih pendek daripada Lisa. Nah, atau Lisa lebih tinggi dari misalnya. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan struktur teksnya atau rumus kalimatnya berbeda sekali dari yang positive degree, ya kan? Karena di sini Lisa lebih daripada Miss Hani, toh. Nah, contohnya ini, Lisa is taller than Miss Hani. Di sini kalian bisa pecah ini per kata-kata, ya. Kita bisa lihat, kita bisa bikin rumus dari kalimat ini. Lisa sebagai objek pertama, right? Lisa itu objek pertama, kemudian is-nya itu to be, kemudian tall, ini dari kata tall, ya. Adjektif ditambah er, right? Nah, jadi kalau bahasa Inggrisnya tinggi kan bukan taller, ya. Dia bahasa Inggris tinggi itu cuman tall saja. Cuman karena di sini kita menjelaskan lebih tinggi, makanya ditambahkan degree er di sini. Nah, ini yang disebut dengan degree, ya. Degree dari level 2. Jadi ditambahkan er. Kalau misalnya tingginya seandainya sama, tidak ada er-nya, ya, tidak ada degree-nya di belakang, tall saja. Kembali ke positive comparison level 1 tadi. Tapi karena dia lebih, ya kan, ada dua objek dan salah satunya itu lebih, makanya ada degree er di situ, membedakan bahwa oh ternyata dia lebih daripada. Dan itu artinya maknanya dalam bahasa Indonesia itu daripada, ya. Miss Hani sebagai objek kedua. Oke? Nah, kalau kita mau bikin rumus dari comparative comparison ini, ya, yang pakai comparative degree ini, berarti kita bisa bikin kalimat rumusnya, yaitu, bersihkan dulu, ya. Lisa sebagai objek 1, right? Baru ditambahkan to be, right? Lalu ditambah adjektif yang pakai degree er. Adjektif tambah er, ya kan? Lalu then, ini mutlak, ya, tidak boleh hilang, baru objek kedua. Oke? Jadi inilah rumus untuk kalimat komparatif level 2. Perbandingan level 2, ya, namanya comparative comparison. Berarti degree-nya adalah ini yang perlu kalian perhatikan, ya. Jadi kalau tadi di positive degree mungkin kita cuman pakai tall saja, nah di level 2 kita jadinya taller. Bagaimana selanjutnya? Kalau level 3 nanti kita lihat. Saya lihat dulu apakah ada
Oh, masih ada ya, masih ada contoh lain di sini. Contohnya kita bandingkan usianya. Nah, tadi memang sama-sama tipis-tipis ya, 24 tahun. Cuman kalau lebih detailnya lagi, misalnya lebih muda ya, karena misalnya nanti baru ulang tahunnya itu bulan Desember. Nah, dia di bulan Maret, beda beberapa bulan ya. Nah, di sini kita bisa bandingkan. Kalau lebih spesifik lagi, oh ternyata Lisa older than Miss Honey. Dia lebih tua. Nah, di sini lihat sama juga rumusnya ya kan, objek 1 ya kan, si Lisa. Kemudian ini to be, kemudian lebih tua ya, older. Lihat sama-sama ada er-nya, tadi juga tall ada er-nya. Kemudian then, ini sudah mutlak, tidak boleh hilang. Lalu masuk di objek yang kedua, misalnya sebagai objek yang kedua. Mirip struktur teksnya dari kalimat yang pertama. Sama-sama ada adjektif ditambahkan degree er. Di sini old, di sini tall, di sini old. Sama-sama ditambahkan er. Kalau tall jadi taller, kalau old jadi older. Sama-sama juga ada then-nya. Then itu tidak boleh hilang. Sudah mutlak di situ. Tidak boleh diganti-ganti, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh ditambahkan. Oke. Kemudian yang ketiga, kita move on ke level selanjutnya, level yang paling superlative degree. Nah, ini membandingkan lebih dari 2 objek. Ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan bahkan sampai tidak terhingga. Contohnya waktu itu saya kasih she is the most beautiful than all. Bagaimana kalau kita pakai data yang tadi? Misalnya tambahkan, karena kan kalau tadi comparative degree, ya comparison yang level 2 itu hanya membandingkan 2 saja ya. Nah, kalau di super itu sudah harus lebih dari 2. Makanya di sini saya tambahkan ada 1 tokoh tambahan. Namanya, ini omnya Misani ya, namanya Messi. Nah, Messi dari dia sudah pindah ke PSG ya. Nah, ini saya tambahkan datanya. Saya sudah cari beberapa datanya dia. Nah, kita bandingkan misalnya dari tanggal lahir tadi ya kan, kita sambung ya. Bisa dilihat di sini. Tahun lahirnya saja sudah beda 10 tahun ya dengan kami ya. Antara Miss Hani, Lisa dengan Messi ini beda 10 tahun. Jadi Messi yang paling tua, ya kan? Si ini yang lebih tua. Berarti dari data yang kita punya ini kita bisa bandingkan siapa yang paling tua. Ini kan si Messi. Nah, caranya bikin kalimatnya, objek pertama ditambah dengan to be, ditambah dengan the, ini sudah wajib kudu harus ada, lalu ditambah adjektif, enggak sampai ya ininya. Tunggu saya ulang. Jadi objek 1, objek yang paling ya. Objek yang paling super ya, objek super ya. Misalnya namakan objek super OS, ditambah to be ya, M is are, lalu ditambah kata the itu sudah mutlak juga ya. Lalu ditambah adjektif, apapun itu adjektifnya di sini kita pakai kata old, tua, lalu ditambahkan est. Nah, ini dia degree dari superlative comparison ya. Superlative degree untuk level 3 itu adalah est dengan the atau the. Nah, ini sudah degree-nya. Lalu ditambah dengan of all atau than all, daripada semuanya. Atau bahkan mau mention juga than misalnya and Lisa. Nah, bisa juga misalnya and Lisa, bisa juga langsung di-mention. Nah, antara 3 ini, pakai 3 ini. Oke? Itu dia untuk level ke-3. Ada contoh lain, misalnya kita punya data income-nya ya, gajinya, pendapatannya. Nah, apalah misalnya ya, remahan rengginang di antara mereka. Tapi di sini saya punya data, si Lisa kurang lebih 10 juta US dollar, si Messi 40 juta US dollar. Nah, dari sini kita bisa lihat siapa yang paling kaya. Kalau misalnya sensor saja ya, sudah remahan rengginang, tidak berdaya ya. Nah, di sini kita bisa lihat siapa yang paling kaya. Oh, si Messi ya kan. So, objek 1 Messi, to be-nya is, kemudian jangan lupa the, kemudian kata sifat kaya itu dalam bahasa Inggris rich, yes. Tapi kita karena dia level 3 paling, makanya ditambahkan degree est. Jadinya the richest ya. Kemudian pelengkapnya of all atau then misalnya and Lisa. Messi is the richest, then misalnya and Lisa, atau Messi is the richest of all. Oke? Sudah deh, dari situ 3 degree
ya yang kita pelajari hari ini. Kalau dia positif, tidak ada tambahan apa-apa di kata sifat, ya. Kalau di level 2 kita tambahkan er, kalau di level 3 kita tambahkan est, est, atau ada juga the di depannya, ya, ditambahkan the di depannya. Itu perbedaannya. Jadi kalau tadi kita simpulkan, kita urutkan, ya. Nah, urutkan misalnya, ini ada contoh lain nanti kalian pelajari, ya, misalnya is the poorest dan Lisa and Messi. Ada juga Messi is the most handsome than all, karena yang paling ganteng tentu saja si Messi, ya, tidak mungkin yang cewek-cewek, ta. Nah, kalau kita simpulkan dari awal tadi, ya, perbedaan yang terjadi, ya, misalnya dari kata tall, oh saya ada nanti kalian latihan, ya, misalnya height-nya tadi, yang paling tinggi itu siapa ya? Oh, saya tidak ada data si Messi, ya. Kita anggap Lisa, ya, yang paling tinggi. Tunggu anak-anak. Tidak bisa seperti ini, tunggu. Di sini saja, ya, misalnya tuliskan, ya, perbedaan dari setiap level. Misalnya dari kata tall, tinggi. Level 1 tall. Level 2-nya taller. Ya, level 3-nya the tallest. Nah, gitu, ya, yang degree-degree yang ditambahkan per levelnya. Di sini ada tambah er, di sini tambah the, di sini tambah est. Oke. Lalu kata apa lagi? Kata old. Old berubah jadi older, level 2, berubah jadi the oldest untuk level 3. Oke. Lalu apa lagi? Ada kata apa lagi tadi kita pelajari? Poor misalnya. Dari poor berubah jadi poorer. Sorry, ini oh, ya. Poorer. Lalu level 3-nya jadi the poorest. Oke? Seperti itu perbedaannya, ya, kalau kita pakai degree of comparison. Nah, itu perlu diperhatikan. Nanti kalian cari tahu lebih banyak lagi kata-katanya, kata-kata sifatnya, bagaimana dia berubah, ya, di setiap level. Nah, untuk latihan, saya minta hari ini masing-masing kalian cari 3 tokoh dunia atau hal apapun itu yang menjadi pengetahuan umum semua orang, ya. Nah, usahakan semua orang tahu tentang hal itu. Mau tentang misalnya game kalian mau bandingkan, usahakan game-game yang terkenal, ya, yang semua orang tahu. Yang usahakan juga misalnya tahu, ya. Atau anime yang kalian mau bandingkan, 3 anime yang mau kalian bandingkan, yang terkenal, pilih yang terkenal, ya. Atau, ya, tokoh dunia yang terkenal lah, gitu, ya, untuk kalian bandingkan. Cari perbedaannya dan kesamaannya minimal 3 aspek berdasarkan fakta yang kalian temukan, lalu bandingkan pakai perbandingan dengan degree of comparison yang sudah kita pelajari, ya. Nah, seperti ini, misalnya kalian pilih 3 tokoh ini, ya, tapi kalian harus ganti ini, ya, tidak boleh yang sama lagi. Nih ada Lisa misalnya dan Messi, temukan 3 hal yang kalian mau bandingkan, lalu pilih aspek yang kalian mau bandingkan. Tinggi badan kalau di sini, ya, kemudian ada pendapatan, kemudian usia. Nah, ini 3 aspek yang saya mau bandingkan. Saya cari datanya, oh tingginya dia segini, yang ini segini, ini segini. Oh, pendapatannya yang ini segini, segini, segini. Umurnya dia ini. Nah, kalau sudah dapat dari sudah dapat informasi atau datanya, lalu kalian bandingkan. Oh, ternyata yang paling tinggi itu ternyata ini. Oh, yang paling kaya itu ini. Oh, yang paling tua itu ini. Nah, dari situ kalian bikinlah kalimatnya menggunakan komparatif atau menggunakan degree of comparison, ya. Pakai level-level yang kita sudah pelajari. Usahakan perhatikan struktur teksnya atau rumus kalimatnya, ya. Bagaimana cara kumpulnya? Kalian ketikkan di kolom postingan di GC yang saya sudah posting hari ini, ya. Jadi kalau biasanya saya minta kalian foto, tulis tangan, sekarang kalian ketikkan saja, cukup ketikkan saja di kolom jawaban yang tersedia di Google Class, ya. Pastikan tidak menggunakan Google Translate karena berbeda sekali hasilnya kalau kalian translate pakai Google dengan mengikuti struktur teks yang kita sudah pelajari. Makanya usahakan catat, ya, tadi yang kita sudah bahas bersama, rumus-rumusnya yang tadi saya sudah jelaskan itu kalian catat untuk kalian jadikan pedoman untuk bikin kalimat, ya, bikin kalimat berdasarkan data yang kalian sudah temukan nanti untuk hal-hal yang kalian sudah pilih untuk kalian bandingkan. Oke, that's all for today, guys. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh kabarin misalnya lewat WA
ya, mungkin slow respon karena misalnya juga akan mengajar teman-temanmu yang PTM hari ini, PTMT hari ini. But anyway, tidak apa-apa, kalian menyusul, nanti jam 1 saya tunggu jawaban semuanya ya. Thank you all for today. God bless you.